Gina kan aktor banget. Enggak, jangan gitu dong. Aduh. Itu sebenarnya bercandaan aja teman-teman semua. Jadi gue ini menceritakan tentang kehidupan anak-anak koas ini. Dan term koas sendiri itu juga baru aku pelajari di saat aku dapetin project ini. Bahwa koas ini adalah perjalanan ya, journey tadi yang bilang bahwa ini perjalanan untuk menjadi seorang dokter. Mereka melalui banyak fase-fase, struggles, up and down gitu ya. Kalau sulitnya mereka harus belajar dari senior, dari yang lain, dari dokter-dokter yang ada. Seperti itu, dan yang aku suka adalah konflik dan kisah cerita anak-anak kelas ini tuh seru banget gitu. Misalkan ada dinamika, ada cekcok juga, tapi ada solidaritas, ada kekeluargaan yang terbentuk dalam pertemanan ini. Bijar. Ya, gimana? Pengalamannya. Pengalaman seru banget. Terlebih kita ini harus syuting pas lagi puasa dengan apa ya? Dengan scene yang cukup berat untuk kita jalanin, apalagi tentang kedokteran yang memang gampang dan gak banyak orang bisa belajar. Dan ini juga menjadi salah satu opportunity kita yang sangat luar biasa karena tidak semua orang bisa belajar menjadi dokter gitu. Apalagi sampai prakteknya, meskipun memang kita nggak melakukannya secara asli ya, tapi dengan megang alat-alatnya yang asli, dengan bisa eksplorasi di ruangan-ruangan yang spesifik hanya untuk orang tertentu, ini menjadi apa ya, sebuah kesempatan yang baik buat kita juga. Jadi akhirnya dari sini benar-benar sangat lengket banget sama kita personal masing-masing. Ya, pengalamannya Sulit ya, jadi dokter itu sulit gitu, maksudnya kayak prosesnya itu panjang gitu, dan menurut kita itu hal yang sangat menyenangkan sebagai aktor gitu. Kalau nggak sulit, ngapain kita ambil gitu kan sebenarnya. Dan perjalanan itu tuh ngebuat kita apa ya, kayak belajar hal-hal yang sebenarnya kayak kita buat masuk sini tuh susah loh gitu. Dan perjalanan kita sama-sama tuh nge-build kita waktu syuting juga sangat apa ya, nge-bondingnya tuh seru banget gitu. Dan mungkin salah satu syutingan gue yang sangat menyenangkan gitu, bisa ketemu mereka juga. Karena baik lagi, kita lagi pada puasa, kita mau sahur, Gina kan nggak puasa, dia nemenin kita sahur gitu. Terus kita mau pada buka, dia ikut kita buka. Terus kayak emang kita tuh solid gitu di sini. Dan bukan sampai situ doang, tapi setelah kita kerja di sini, kita masih suka ketemu, main bola bareng, dan emang jalannya belajar golf, belajar main bola, nyamperin. Ini seru lah. Motor dadat gue yang rawat. Iya, motor gue yang udah kayak keluarga lah sebenarnya itu. Seru banget. Iya, ya emang itu sih. Dokter itu kan teknikal banget ya, dan sangat textbook gitu. Jadi nggak bisa semua itu sembarangan. Kita nggak bisa improve, kalau kita nggak paham kita nggak bisa improve gitu. Dan hal-hal itu tuh yang ngebuat kita tuh harus fokus banget ngejalaninnya. Karena kalau kita salah megang, kita salah penyebutan, kita salah pemakaian bajunya, pemakaian sarung tangan apa, selesainya gitu, dan itu menjadi bumerang buat kita nanti di saat orang nonton gitu. Itu bahaya banget ya. Karena kan stigma orang-orang sekarang tuh kalau nonton film kedokteran atau sains kedokteran atau acara kedokteran itu kalau ada yang salah dikit tuh masa gini masa gitu kan. Jadi kita tuh sangat detail dan sangat teliti dan sangat fokus terhadap apa yang lagi kita kerjain waktu itu. Dan itu sulit banget, dan kita butuh fokus yang lumayan kuat lah buat di situ. Di sini dibahas tentang ini nggak sih, pembudayaan kedokteran, karena kan sedang rame dokter itu kan lagi rame membahas tentang ini gitu. Kita turut berduka sih sama apa yang terjadi gitu ya di komunitas, tapi buat kita, buat apa ya, kepekaan kita lebih baik kita ngomongin tentang filmnya. Jadi nggak ada unsur tentang itu sama sekali, dan kita fokus sama series yang kita jalanin aja, karena bukan menjadi ranah kita juga. Iya. Selain koas itu kan emang buat apa ya, tahap pertama untuk kita menjadi dokter umum kan. Setelah jadi dokter umum kita baru ngambil spesialis masing-masing gitu. Tapi kalian bertiga dulu pernah nggak sih cita-cita waktu kecil tuh pengen jadi dokter? Cita-cita waktu kecil ya? kalau aku nggak ya, karena aku tahu bahwa
sepertinya sangat kompleks dan sangat sulit. Jadi memang aku nggak pernah ada ketertarikan menjadi dokter. Namun dengan menjalani proses seperti ini, saya jadi sangat menghargai profesi dokter itu. Pasti kan harus membutuhkan apresiasi lebih karena ini kita bicara tentang handling manusia, pasien. Ada yang korban dari kecelakaan, atau mengalami penyakit apa. Kita sebagai manusia, sebagai dokter pun juga harus memberikan apa ya, selain obat dan penanganan, namun kita juga sebagai dokter harus tahu bagaimana kita mentreat pasien kita. Dia aktor secara mental juga. Jadi itu dia sih, saya sangat mengapresiasi dokteran seperti apa ya. Kandidat Apa ya, semasa kecil itu mungkin dokter bisa dibilang jadi salah satu worst nightmare kali ya bagi anak-anak kecil, terutama gue, karena agak takut banget sama dokter karena ya kita tahu dokter sudah nyuntik dan lain-lain, dan kecil rasa disuntik, nggak mungkin nggak ada anak kecil ya itu anak kecil yang suka suntik kejarang loh, nggak mungkin. Jadi itu jadi apa ya, jadi dibilang cerita enggak, cuman alhamdulillah seperti yang Mas Gino ini bilang, kalau jadi dokter itu nggak sesimpel itu gitu. Maksudnya jadi koas yang asli mereka butuh waktu bertahun-tahun, sekarang kita hanya butuh waktu 3 bulan untuk mempelajari hal itu semua, dan itu mungkin jadi salah satu hal tersulit bagi kita. Tapi ya this is what we do, jadi alhamdulillah lancar semua, terutama karena adanya orang beliau ini luar biasa. Ya kalau gue nggak ada kepikiran sama sekali mau jadi dokter, tapi gue bersyukur jadi aktor biar bisa ketemu sama dia aktor juga beliau. Ya maksudnya kerjaan kita ini kan menyenangkan karena kita bisa jadi apa aja gitu ya. Dan setelah, maksudnya gue juga baru sadar setelah kita menjalankan itu kayak bila kerjaan kita ini ternyata sesulit kita jadi dokter, sesulit kita jadi apapun yang kita lagi jalanin gitu. Dan mungkin kita dulu nggak jadi dokter ya, sulit pak gitu loh. Jadi ya. Saya bilang itu kehidupan kami sendiri sebagai dokter, kayak merawat-merawatnya. Kalau pribadi dibilang relate sih nggak begitu ya, mungkin ada beberapa kesamaan sama kehidupan gue bukan orang yang telaten dalam merawat sesuatu, jadi untuk merawat pasien apalagi ajudan ini nggak bisa, tapi ya namanya kita jadi aktor, jadi kita belajar alhamdulillah pasti gitu. Ya. Buat orang nggak sabaran kayak gue juga nggak cocok ya jadi dokter, jadi kayaknya bukan bidang gue, dan emang gue sangat tidak sabaran gitu kalau ketemu pasien atau apa, pasti pengennya buru-buru gitu, jadi kayak takut. Even kalau ada penyakit aja gue nggak terlalu kayak gimana gitu, tapi kayak sulit lah. Apalagi dari seorang dokter kan tangannya juga nggak boleh tremor ya. Iya. Dan kan pas lagi ada ringan gitu kok tremor. Karena dan itu kejadian ya, itu kejadian sama kita karena apa ya, saking deg-degannya karena kita nggak mau salah gitu, karena dan ini hal yang baru banget bagi kita, jadi itu begini. Iya. Tapi asli. Tapi itu masih koas, ini masih kayak masih diwajarkan gitu. Masih tetap. Ini mantep lah pokoknya. Kita belajar juga untuk cara menjahit ya. Menjahit Baju gitu kan. bukan Lampung ini Tapi kalian sendiri butuh waktu berapa lama sih untuk mempelajari hal-hal yang berbau dengan kedokteran, tindakannya, istilahnya? Gue rasa untuk butuh waktu berapa lama, wah banyak banget waktunya. Cuman karena waktu yang diterapkan ya lewat di 3 bulan, ya semaksimal mungkin kita pelajari semuanya. Ya 3 bulan sebenarnya nggak cukup juga lah. Cukup banget. Maksudnya banyak hal-hal yang akhirnya kita skip gitu, karena kan kebutuhan syuting kita seperti apa kan, kayak gitu. 3 bulan loh pada waktu itu. Ya kalau misalnya kita nggak skip, kita jadi dokter kan? Beneran jadi dokter kita. Dia kan saudara-saudara apa, karena ada yang dokter juga, sempat nanya juga gak langsung ke Banyak, karena memang keluarga saya banyak di dokter umum, terus dentis juga, gigi. Ya palingnya saya pengen tahu gitu, saya share ke mereka tentang kita ada seperti apa, ingin tahu pendapat mereka seperti apa. Dan mereka juga bilang bahwa ada scene-scene yang memang pakai kata-kata, menggunakan kata-kata yang istilah kedokteran, dan saya tanyakan apa sih istilah-istilah ini, dan mereka pun juga memberikan input bahwa ini. Jadi mereka
juga udah nggak sabar sebenarnya pengen melihat hasil dari skor di sini karena mereka penasaran juga kan. Ini ponakan kita bisa nggak dia memerankan karakter seperti itu? Jadi ada satu momen guys, waktu itu kita ngeliat karakter dia ini lumayan sulit gitu karena dialognya tuh berat banget lah. Ada yang 3 lembar, 4 lembar gitu kan. Terus dialognya tuh panjang-panjang segini menggunakan bahasa ilmiah gitu. Terus kita mikir ya orang nggak pernah ngulik nih gitu kepala kita kan. Orang tuh cuek namanya. Nggak taunya pas take cuman sekali atau 2 kali take doang. Jago banget gitu, makanya langsung itu alasan kita ngomong dia di actor karena dia jago banget Karena beliau ini nggak kelihatan, senyap, lenyap. Luar biasa. Malah saya pakai ini saya dari nah tapi menurut saya nggak cuma karakter kita aja yang kompleks, di sini ada Arbani juga itu dia benar-benar 100% dia bisa dibilang the king of the character dimana dia menurut saya luar biasa juga mainkannya gerak-gerik dia menggunakan kacamata dia menurut saya jadi sayang banget nggak ada di tersebut. Iya, Arban ini apa ya, karakternya namanya Dean. Jadi Dean ini adalah salah satu karakter di antara koas-koas ini yang textbook banget dan itu sangat menarik. Kalian ketika pertama kali di ini film pertama saya. Iya, jadi kebetulan karena saya paling muda daripada sama senior-senior dan senior yang lebih senior lagi, mereka ini sangat open sama juga ya. Terutama saya. Kita beda umur 10 tahun. Saya sama cuma beda 12 tahun. Nah, jadi emang mereka semua tuh sangat, mereka cuma umurnya doang, angkanya doang gitu. Tapi ternyata perilaku mereka di lokasi, terus cara mereka ngobrol, cara mereka nongkrong sama kita, gitu. Mereka tuh semuanya sama. Cara kita bercanda, cara kita ngelakuin apapun gitu. Maksudnya kayak banyak kita juga sering bukber gitu bareng sama Om Peri sama yang lain-lain juga. Dan emang karena sefrekuensi juga sebenarnya jadi kita bisa asik gitu sama. Jadi mereka asik banget.